Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Malam ini kita ketemu Syekh Siti Jenar, semacam penerusnya tapi secara tidak langsung. Malam ini kita nukil sedikit saja ajaran-ajarannya Syekh Siti Jenar dengan kapasitas kita yang juga sedikit, jadi sak nyampe ya kan. Jadi Siti Jenar itu semacam sawah yang luas. Sayangnya kita tidak punya traktor, kita punyanya ya cangkul tapi kecil lagi. Jadi saintuke malam ini ya. Kalau mau tuntas pikirannya Siti Jenar juga agak berat. Terus Syekh Siti Jenar ini sangat terkenal memang karena kontroversinya dan juga gerakan sosial yang dia lakukan zaman itu. Saya menyebutnya gerakan sosial karena kalau dari aspek pemikiran, sebelum Syekh Siti Jenar banyak yang punya gagasan-gagasan mirip Syekh Siti Jenar. Bahkan beberapa wali songo menurut catatan saya, Sunan Bonang, Sunan Giri, bahkan Sunan Kalijogo, itu ajaran-ajarannya juga mirip-mirip kalau ditelaah secara serius. Hanya saja mungkin ada beberapa yang kalau di buku-buku itu, di sidangnya para wali itu, kesalahannya Syekh Siti Jenar adalah sama kayak Al-Hallaj kemarin, bongkar rahasia yang harusnya untuk orang-orang khawas disampaikan begitu saja pada orang-orang awam. Nah, problemnya di situ. Makanya nanti kalau ada yang tanya, ngaji Syekh Siti Jenar kok cuma isinya itu Pak? Loh, audiennya belum nyampe, makomnya belum khawas. Daripada saya dituduh menyebarkan ajaran sesat kan ya, jadi kita main aman. Oke, catatan pertama itu Syekh Siti Jenar ini termasuk grupnya para penyebar Islam di Indonesia yang awalnya sumbernya dari Gujarat, India. Gujarat ini bau Islamnya agak cenderung Persian, agak cenderung Syiah. Jadi kalau dirunut dari sejarah, jadi ada seorang mursyid thariqah di Gujarat, thariqat Satariyah, namanya Syekh Abdullah Khanuddin. Ya, dari namanya Khan itu kan sudah ada bau India jelas. Kalian kan kenal Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, itu kan baunya India jelas. Syekh Abdullah Khanuddin ini nanti punya anak dua, Syekh Ahmad Jalal Shah sama Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad Jalal Shah ini nanti punya anak Syekh Jamaluddin Jalal Shah.
Dan Syekh Jamaluddin ini nanti dai pengembara juga sampai ke Indonesia. Di Indonesia nanti dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Yang Syekh Abdul Qadir nanti dari cabangnya satunya inilah nanti ada lahir Syekh Siti Jenar, namanya San Ali. Jadi San Ali ini putranya Syekh Datuk Ahmad, Syekh Datuk Soleh. Syekh Datuk Soleh punya saudara namanya Syekh Datuk Ahmad. Dari Syekh Datuk Soleh ini nanti lahir San Ali. Ada yang ngomong Hasan bin Ali, yang nanti dikenal Syekh Siti Jenar. Sementara yang dari kubu satunya Syekh Jamaluddin, Syekh yang dikenal Syekh Jumadil Kubro, punya anak namanya yang Syekh Samarqandi, Ibrahim Samarqandi. Ibrahim Samarqandi nanti nikah, punya istri 2. Yang istrinya putri dari Pasai namanya Maulana Ishaq, yang nanti menurunkan Sunan Giri. Kalau yang istrinya dari Cempa nanti punya anak 2, Syekh Ali Murtado sama Syekh Ali Rahmat. Syekh Ali Rahmat nanti dikenal sebagai Sunan Ampel dari Syekh. Sementara yang dari Syekh Ali Murtado nanti punya putra Usman Haji yang dikenal sebagai Sunan Ngundung. Dan dari situ nanti lahir Ja'far Shodiq, Sunan Kudus. Dan dari sayapnya Syekh Ali Rahmat tadi nanti lahir putranya Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan menantunya Sunan Muria yang putranya Sunan Kalijogo. Oke, itu wali-wali. Kalian mesti sudah diajari, tapi lupa. Ya, nanti ada kubu satunya lagi yang kubu pedalaman, keturunannya Raja Majapahit terakhir, Brawijaya Pamungkas, Kertabumi. Yang nanti dari situ lahir Sunan Kalijogo. Terah Islam pedalaman, yang tadi Islam pesisir. Oke, bismillah, kita lihat. Jadi ada banyak sekali mitos-mitos tentang Syekh Siti Jenar. Mulai dia berasal dari cacing. Kan ada itu cerita bahwa ada seorang tukang sihir yang kepingin nyuri ilmunya Sunan Giri. Ada yang bilang suatu ketika Sunan Bonang ini ingin menurunkan ilmu rahasia pada Sunan Kalijogo. Terus dia ke tengah danau, naik perahu. Nah, ajarannya nggak boleh didengar siapapun. Kebetulan yang dengar itu cacing. Nah, cacing ini nanti berubah jadi Syekh Siti Jenar. Kan ada yang kayak gitu. Jadi ada banyak cerita-cerita aneh, tapi ada sebabnya. Kenapa cerita-cerita mitos semacam itu muncul? Nanti kita lihat ya, dikit-dikit. Hampir semua tokoh martir kita, mulai Sokrates, minggu lalu Al-Hallaj, itu sebenarnya tereksekusi karena politik, tidak terutama karena ajarannya. Kita lihat. Kalau ini rentetan namanya, yang paling terkenal ya Syekh Siti Jenar, cuma dia kecilnya disebut San Ali, atau ada yang menyebut nama aslinya Hasan Ali Ansor. Ada juga nama Syekh Abdul Jalil. Ini diperoleh ketika ikut dakwah di Malaka. Terus ada juga nama Syekh Joboronto, Jabaranta. Itu ketika dakwah di Palembang, Sumatera. Ada juga nama Prabu Satmoto,
Jadi Prabu Satmata itu raja yang kelihatan oleh mata, raja yang kasat mata. Itu diperkenalkan oleh murid-muridnya. Nanti ada banyak muridnya yang menyebarkan ajarannya. Daerah Jawa Baratan lebih gampang menyebutnya Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang. Juga nama Syekh Siti Jenar. Jadi itu karena filosofi yang dikembangkan adalah nasud dan lahutnya gaya Al-Hallaj, yang itu bahwa jasad itu tidak ada nilainya. Jasad itu hanya sekedar tanah. Manusia itu berharga bukan karena jasadnya, bukan karena kulit, daging, dan fisikmu, tapi karena rohmu, yang itu pancarannya Tuhan di muka bumi. Dan itu Syekh Siti Jenar mungkin sering mengajarkan ini, sehingga oleh muridnya dinamai Siti Jenar. Dia sering mungkin berfilosofi tentang tanah merah. Maka nanti kita lihat seperti apa ajarannya. Ada juga nama Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan, atau kadang juga disebut Sunan Sasmito. Ini adanya di Babat Cirebon. Variasi lain ada Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, naskah-naskah Jawa Tengah. Kalau Ronggo Warsito menyebutnya Sunan Kajenar. Ada juga nama Syekh Wali Lanang Sejati. Nah, itu susah ini. Kalau Syekh Wali Lanang itu biasanya dinisbatkan pada Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri. Tapi Syekh Siti Jenar ini tidak cuma Syekh Wali Lanang, tapi Wali Lanang Sejati. Ya, ada juga nama Syekh Jati Mulyo. Ada juga nama Syekh Sunyoto Jati Murti Susuhunan ing Lemah Abang. Gelarnya panjang ya. Oke, sekarang silahkan kamu hitung dan dihafalkan berapa namanya Syekh Siti Jenar.